Akhir-akhir ini saya sangat senang banget teman-teman, karena nanti di bulan Desember bukan hanya Stone Ocean doang nih yang akan ada di Netflix, tetapi akan ada lanjutan dari live action Taspo Kisiberohan. Iya, yang waktu itu kita pernah tonton dan saya juga udah bahas. Ternyata akan ada 3 episode baru, dan ini tuh bertepatan di akhir Desember yang akan muncul nanti di Netflix. Emang bagus sih, ditambah nanti juga ada informasi tentang Josuke dan Whole Horse, yang mana pasti kita nanti-nanti dong. Bener-bener mantap. Tapi ada aja sih yang bilang, "Bang, mana stand yang buat kita makan Panadol 2 bungkus?" Oke, sabar. Tadinya saya mau simpen ini buat nanti aja, tapi mending sekarang deh. Stand ini bernama Dragon's Dream, dan dijamin siapin Panadol kalian ya. Bersama saya Fariz, yuk kita bahas Dragon's Dream. Dragon's Dream adalah stand yang ada di part 6 JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean. Usernya bernama Kenzo, seorang pria tua dengan umur 78 tahun. Memiliki badan sehat dan tidur rata-rata 8,5 jam dalam satu hari, yang dimana untuk usia segitu sangat sehat sekali. Terlihat seperti stand yang normal, juga user yang biasa aja. Tapi kalau kalian malah mikir begitu, itu salah. Kalau ada karakter normal di JoJo, itu bukan JoJo namanya. Si Kenzo ini punya kebiasaan bernama urin terapi. Urin terapi ini adalah sebuah kebiasaan seseorang meminum air kencingnya sendiri, yang katanya buat kesehatan sih. Tapi ya kalian bayangin aja, minum pipis sendiri. Selanjutnya standnya ini yaitu Dragon's Dream. Dragon's Dream termasuk stand yang memiliki kesadaran juga kepribadiannya sendiri. Ngomongin kepribadian, Dragon's Dream ini memiliki kepribadian dari apa yang Kenzo pelajari sejauh ini. Ketenangan, kebijaksanaan, adil, dan juga netral. Nah, yang bikin pusing di sini adalah kekuatannya. Ketika pertama kali muncul, Dragon's Dream ini berbentuk seperti sebuah kompas kecil yang berguna untuk menunjukkan suatu arah. Dan tiba-tiba nih ya, si Kenzo ini bisa bergerak sangat cepat. Di situ aja udah mikir nih kita, oh, mungkin kekuatannya itu ngebuff pergerakan dari Kenzo nih, jadi dia cepat banget buat lari. Awalnya sih gitu. Tapi tiba-tiba muncul Dragon's Dream yang berukuran raksasa ada di belakang FF. Dan itu pun OP loh, gak bisa diserang oleh apapun. Katanya sih netral. Yang buat aneh lagi, ketika si Kenzo dan Dragon's Dream ini bersentuhan, bagian tubuh dari Kenzo ini bisa dilepas untuk menyerang musuhnya, yaitu FF. Iya, mirip sih sama Sticky Finger lah. Tapi kalian tahu nggak? Serangannya itu nggak terlalu sakit, walaupun membuat FF ini terbang. Setelah itu tiba-tiba kacamata dari mayat penjaga di situ, di pojok nih ya, tiba-tiba terbang dan menusuk mulut FF. Dan itu membuat FF bingung, Jolin bingung, Anasui bingung, kita bingung. Sebenarnya kekuatan Dragon's Dream itu apa sih? Apakah mendatangkan kesialan atau mendatangkan keberuntungan untuk Kenzo? Atau cuman hoki doang? Terus buat apa nih Kenzo itu harus nyentuh si Dragon's Dream? Kalau emang si stand ini bisa nunjukin sebuah arah keberuntungan atau kesialan? Bingung kan? Kalau kalian pertama kali baca kayak, hah? Gimana? Ah ya udahlah, yang penting stand ini bisa nunjukin tidak keberuntungan atau mendatangkan kesialan. Makanya sebenarnya kekuatan Dragon's Dream ini kembali kepada apa yang selalu Kenzo lakukan. Kenzo adalah seorang pemimpin sekte sesat yang berhasil selamat karena aksi bunuh diri massal pada tahun 1969. Tapi keanehannya itu baru dimulai ketika Kenzo selamat. Bangunan yang runtuh itu seperti melindunginya dari kobaran api yang akan membakarnya. Jadi kayak udah ada benteng, tapi bukan benteng Takeshi. Nah, Kenzo ini bukan cuman kepala sekte abal-abal, tetapi ia juga bisa bela diri. Jelas, udah 78 tahun sehat, ia pasti bisa bela diri. Makanya ia itu sangat gesit ketika melawan FF.
Dan itu bukan berasal dari kekuatan Dragon's Dream-nya ya. Rahasia dari kekuatan Dragon's Dream ini adalah Feng Shui. Kenzo pada saat menjadi kepala sekte itu sedang mendalami ilmu Feng Shui. Dan ketika bunuh diri masalah itu terjadi, Kenzo sudah bisa memakai Feng Shui untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika Kenzo ini memakai Dragon's Dream, Feng Shui-nya bisa lebih akurat dan lebih sempurna lagi. Pas banget, cocok banget untuk si Kenzo. Itulah kekuatan dari Dragon's Dream. Masih bingung? Nah, Feng Shui itu adalah ilmu untuk menerima ki positif yang nanti berdampak untuk memperbaiki kehidupan kita. Ki dialirkan oleh angin dan berhenti ketika bertemu dengan air. Sama seperti yang Anasui katakan. Feng Shui juga biasanya dipakai untuk pembangunan suatu tempat, yaitu menentukan keberuntungan dan juga kesialan. Jadi si rumah ini bakal ditentukan posisi beruntungnya di mana dan kesialannya di mana. Cara kerja dari Dragon's Dream itu sendiri, pertama Kenzo akan bertanya kepada Dragon's Dream di mana posisi yang paling aman dan posisi yang paling hoki. Setelah itu dia bergerak menuju lawannya. Ketika dekat dengan musuhnya, Dragon's Dream akan mengucapkan suatu titik sial dari musuhnya guna untuk membuat musuh ini bingung. Tetapi Kenzo akan bergerak menuju titik itu. Disitulah saat ketika Kenzo menyentuh stand-nya yang berukuran besar, ia bisa enter dragon, lalu memisahkan bagian tubuhnya untuk membuat hal sial itu terjadi kepada musuhnya. Tapi ketika musuhnya ini menyentuh Dragon's Dream, akan membuat musuhnya masuk otomatis ke enter dragon dan mendapatkan kesialan itu sendiri. Kalau Wonder of You ini tidak harus disentuh agar bisa membuat kesialan, Dragon's Dream ini harus menyentuh musuhnya itu sendiri agar dapat men-trigger kesialannya. Pada saat Dragon's Dream ini aktif, ia itu imun kepada semua serangan yang mengenainya, tapi tidak dengan usernya. Kenapa namanya Dragon's Dream? Karena Feng Shui itu biasanya menerima ki yang baik, ki yang positif. Dan ki yang baik itu biasanya disebut dengan pernapasan kosmik naga. Dreamnya itu sendiri dinamakan karena stand dari Kenzo ini sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, yaitu kesialan atau calamity kepada lawannya. Stand ini hanya bisa digunakan ketika usernya memiliki seni bela diri yang sangat kuat. Tetapi ketika usernya ini tidak tahu apa-apa dan lemah, ya Dragon's Dream juga nggak bisa apa-apa selain melihat usernya dibully. Sama seperti Kenzo. Itulah Dragon's Dream, salah satu stand yang memusingkan, bahkan lebih pusing kalau kalian gak tahu Feng Shui nih. Sayangnya stand OP gini aja masih bisa salah pakai. Asalkan tidak menyentuh dan disentuh stand ini, juga bisa mengelabui Kenzo. Dragon's Dream ini tidak akan bisa apa-apa. Sama seperti Kenzo yang kalah karena ia salah pergerakan dan ditabok oleh Diver Down. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin dari awal hingga akhir. Apakah kalian suka dengan Dragon's Dream? Udah berapa panadol yang kalian minum? Awas, hati-hati ngefly. Maaf juga kalau ada salah pengucapan kata ya. Bisa kalian koreksi juga. Saya Faris Ganesha undur diri. Adios.